Tahan imbang Persebaya, pelatih Semen Padang nilai timnya layak menang. Semen Padang FC berhasil menahan imbang pemuncak klasemen sementara BRI Liga 1 2024, Persebaya Surabaya, dengan skor 0-0 dalam laga sengit yang dihelat di Stadion Haji Agus Salim, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Hasil ini membuat Semen Padang FC masih tertahan di posisi ke-15 dengan 10 poin, sementara Persebaya tetap kokoh di puncak klasemen dengan 34 poin. Usai laga, pelatih Semen Padang FC, Eduardo Almeida, mengungkapkan sedikit kekecewaannya meski timnya tampil dominan. Kita tidak dapat 3 poin, tapi sebenarnya kita layak, kita menguasai permainan, punya kesempatan mencetak gol, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa timnya telah mencoba segalanya untuk meraih kemenangan, dan meskipun kecewa dengan hasil akhir, ia melihat kualitas permainan timnya sebagai hal yang positif. Kita menciptakan peluang, namun kita miss dalam penyelesaian akhir, tambahnya. Hernando Ariotu di Pagari, jelang putaran kedua Liga 1 2024 ternyata Persebaya Surabaya dikabarkan akan memagari satu sosok pemain pentingnya. Melansir dari unggahan Instagram @transfernews_FT pada Minggu, 15/12, rumor Persebaya Surabaya hendak memagari Hernando Ari dengan kontrak baru dapat diketahui. Melansir dari Transfermarkt, Hernando Ari merupakan kiper berusia 22 tahun yang sudah bergabung dengan Persebaya Surabaya sejak tanggal 5 Januari tahun 2020 lalu, atau sejak diorbitkan dari Akademi Bajul Ijo. Meski masih berusia muda, namun Hernando Ari mampu menjelma menjadi pilar utama Persebaya Surabaya dengan total 63 penampilan. Bahkan, berkat performanya di Persebaya Surabaya, Hernando Ari berhasil mendapat panggilan ke Timnas Indonesia dan menjadi sosok penting di skuad Garuda Polesan Sinteyong. Secara kontrak, Hernando Ari akan habis masa baktinya di Persebaya Surabaya per tanggal 31 Januari tahun 2025 mendatang. Praktis, jika Hernando Ari berhasil dipertahankan oleh Persebaya Surabaya, maka akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Bajul Ijo. Di Liga 1 2024 ini, Hernando Ari sudah tampil sebanyak 8 kali dengan catatan 5 clean sheet dan 4 kebobolan. Di sisi lain, saat Persebaya Surabaya hendak memperpanjang kontrak Hernando Ari, ada 3 pemain lain dari Bajul Ijo yang segera habis masa baktinya. Melansir dari Transfermarkt, ketiga pemain Persebaya Surabaya yang segera habis kontrak tersebut adalah Rizwan Lauhin, Andre Octaviansyah, dan Octavianus Fernando. Praktis, akan menjadi bahan pertimbangan manajemen Persebaya Surabaya untuk mengamankan Rizwan Lauhin, Andre Octaviansyah, dan Octavianus Fernando di musim depan. Menarik untuk dinantikan siapa yang akan mendapat kontrak baru dari Persebaya Surabaya selain Hernando Ari dalam waktu dekat ini. Transfer di luar dugaan Persebaya Surabaya, satu sosok kans batal dibungkus, satu opsi terbaik. Dilansir tribunwow.com, pergerakan transfer Persebaya Surabaya benar-benar tak terendus. Santer sudah mendekati 4 nama, Persebaya Surabaya justru baru-baru ini dikabarkan gagal dalam merealisasikan kedatangan pemain anyar. Pasalnya, Paul Munster dikabarkan lebih tertarik memulangkan segera pemain yang disekolahkan satu musim terakhir di Persik Kediri ketimbang mendatangkannya. Otak serangan Persibo Bojonegoro dalam beberapa waktu terakhir acap kali dikaitkan dengan Persebaya Surabaya. Meski begitu, sosok Barata dikabarkan masih belum temui kata sepakat untuk bergabung dengan Persebaya Surabaya. Sayangnya, nama Barata terendus tak lagi jadi prioritas setelah muncul kans Persebaya Surabaya memulangkan mantan yang sejak satu musim lalu dipinjamkan ke Persik Kediri yakni Ze Valente. Ze Valente dikabarkan ditarik kembali ke Persebaya Surabaya atas rekomendasi Paul Munster. Paul Munster tertarik akan sosok Ze Valente dan berniat memasukkannya ke dalam komposisi skuad Bajul Ijo putaran kedua. Kabar itu diungkap oleh satu di antara akun seputar sepak bola Indonesia, @ligawakanda.id. Dengan adanya kabar itu, maka dapat diprediksi Persebaya Surabaya berpaling dalam perburuan Barata. Ze Valente ditaksir menjadi prioritas Paul Munster karena sudah memahami karakteristik main Persebaya Surabaya. Terlebih, secara gaya permainan, Ze Valente memiliki kemampuan yang saling mengisi dengan sosok Mohamed Rashid. Peter Huistra siapkan strategi terbaik jelang hadapi Persebaya. Dalam persiapan menghadapi Persebaya, pelatih Borneo FC Peter Huistra optimis timnya akan memberikan penampilan terbaik. Kami harus fokus untuk membuat para pemain tetap sehat dan tak mendapat kartu kuning, jadi babak kedua menjadi sangat penting. Kami sangat senang dengan hasilnya,
terutama dengan cara kami bermain. Kami tahu bahwa jika kami ingin mendapatkan musim yang bagus, maka kami harus memiliki 20-22 pemain yang bagus, bukan hanya 10-11 pemain, kata Huistra dalam laman Liga 1 Indonesia di Jakarta pada Minggu. Paul Munster beri suntikan motivasi pemain Persebaya usai ditahan imbang Semen Padang. Persebaya Surabaya hanya bermain imbang 0-0 dari tuan rumah Semen Padang. Raut kesedihan terlihat dari pemain Persebaya pasca laga, raihan 1 poin bagi mereka sebuah kegagalan. Pelatih Persebaya, Paul Munster berupaya memompa semangat pemain. Kami selalu support kalian, kita memang kecewa tapi kami harus segera bangkit, tetap pertaruhkan bersama-sama, kata Paul Munster.